Harus semangat, Ibu. Harus semangat, harus tetap bersyukur sama yang di atas. Ini, Bu. Saya dilantik jadi anggota DPR RI dengan suara terbesar di Kabupaten Bengkalis dengan 45.000. Tentunya saya merasa saya menjadi orang Bengkalis. Ini kita sama Ibu Haja Dewi Juliani, Dapil Riau 1. Kemarin kita nyampe bandara, nggak sempat ngobrol. Mak, ngeri kali bah, langsung cas cis cus. Ini kan dalam masa reses, Bu ya? Iya, ini masa reses. Kundapil, kunjungan ke daerah pemilihan. Itu kemarin itu giat apa aja itu, Bu, kemarin? Jadi saya kunjungan ke masyarakat, saya lihat langsung seperti apa dan bagaimana. Karena saya harus memastikan karena program pemerintah itu harus sampai kepada masyarakat. Ini bagi saya penting ya Bapak dan Ibu, karena ini memastikan bahwa program ini sampai pada masyarakat dan manfaatnya ini dirasakan oleh masyarakat. Dan kemudian saya juga ingin menegaskan yang dengan sangat tegas, tidak boleh ada kutipan dalam alasan apapun, juga tidak ada pengalihan bantuan. Yang saya takutkan ini tidak sampai, jadi khawatir ya. Jadi saya kan harus lihat juga yang menerima itu seperti apa, apakah itu memang pantas untuk diterima. Takutnya kita yang memang mampu malah menerima. Tapi kan kemarin seperti lihat sendiri kan apa namanya kondisinya seperti apa ya. Ada yang nangis sampai baru nyampe udah dipeluknya Ibu tuh. Iya, itu memang apa memang harus dibantu. Sebenarnya kan pemerintah ini sudah bagus, program-program itu sudah banyak. Tapi ya itu kadang dari masyarakatnya juga mereka kadang-kadang males atau nggak mau ribet udahlah nggak usah. Tapi kan jadi mereka tidak menerima program dari pemerintah. Nah disitulah kita berperan. Juga anggota dewan yang di sini juga ya, provinsi juga DPRD kota, saya kolaborasi di sini. Jadi saya lihat kira-kira mana yang masyarakat yang harusnya menerima bantuan-bantuan dari pemerintah, program-program pemerintah ini. Ya seperti kemarin saya survei dan itu kan survei nggak dari saya aja ya, dari sana juga ada surveinya juga. Ini apa namanya memang layak menerima atau tidak
Ya seperti kemarin lah kayak gitu. Iya, Bu, ini kan kita pun pengalaman pertama nih Bu, diajak keliling rumah ke rumah. Capek nggak? Capek juga Bu, terpleset juga tuh Patan Sinaga itu. Tapi seru ya? Seru Bu. Oke. Dan kita juga jadi ngelihat ternyata giat-giat seorang wakil rakyat itu nggak selamanya di ruang ber-AC. Ya. Nah, saya mau tanya, Ibu setiap reses memang kayak gini Bu aktivitasnya? Ya kan saya dipilih sama masyarakat, tentunya saya harus berbuat dong buat masyarakat. Masa saya dipilih sama masyarakat, masyarakat tidak menerima apa yang mereka harus perjuangkan. Maksudnya mereka harus terima, saya yang harus memperjuangkan. Jadi semenjak saya terpilih itu saya sadar itu amanah masyarakat banyak ya. Jadi itu ya harus saya perjuangkan. Kemarin itu ada juga yang disabilitas kami lihat Bu. Ya, itu sangat menyentuh sekali ya untuk saya ya, karena dalam kondisi tempat seperti tinggal yang nggak layak. Jadi kalau menurut saya ya, hal-hal seperti itu kepuasan untuk saya. Dan disinilah butuh kita turun gitu loh. Siapa lagi sih kalau nggak kita yang turun gitu loh. Nih, kalau ingat-ingat pidato-pidatonya Bu Mega nih, turun ke bawah. Ya. Hari ini apa dan besok kira-kira kemana aja lagi Ibu serap aspirasi? Gini nih, Surprise surprise aja. ya, biar aku tunggu aja Bu ya. Tapi di sini Rafiq nanti ngerasain berapa jam perjalanan, nyebrangnya seperti apa, kita lihat saja. Apa? Iya. Oh, masih ingat saya? Ibu, ketat. Ayo, Siap, sampai. siap. Kamu lagi. Terus. Banyak ya? Kalau sana kalau surut nggak bisa. Tin. Ini semua nih. Masing-masing. Tirin kan Pak. Tirin. Apa ini?
Saya ingin menyerap aspirasi apa yang bisa saya bawa ke pusat. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih mengingat saya tadi, karena waktu di kapal saya, ini agak cerita sedikit nggak apa-apa ya. Saya di kapal ada juga yang nyapa saya, Pak. Tapi saya mau undang, saya lupa tadi hadir nggak ya bapaknya. Ini Ibu Dewi katanya yang dulu kesini ya. Oh mau datang lagi ya Bu kesini katanya gitu. Di kapal tuh masih ada yang menyapa saya. Alhamdulillah berarti masih ada yang ingat. Jadi di sini bapak dan ibu masih ingat sama saya? Oh masih, alhamdulillah kalau masih ingat. Tapi sebelumnya karena saya jauh saya itu bukan hanya dari Pekanbaru tapi dari Jakarta. Mohon izin, di sini saya ingin meminta kepada Ibu Dewi sebagai anggota DPRI untuk bisa memperbaiki tanggul kami, Bu. Tanggul kami itu mencakup satu desa Kedapur Rapat, ada 7 dusun, Bu. Dari abras tersebut, tanggul kami rusak, Bu, mengakibatkan banjir yang cukup besar, Bu. Jadi bukan cuma 1-2 orang, tapi hampir semua Kedapur Rapat ini kena. Menjadi masukan untuk kami, itu aspirasinya itu sudah dicatat oleh staf saya. Seperti yang saya sampaikan, apapun yang menjadi aspirasi akan saya terima di sini. Dan saya cari jalan nanti seperti apa, apakah bisa ada bantuan apa ya. Minta sama ibu untuk dia apa namanya diberikan baju seragam pengajian, katanya sebagian gitu, minta apresiasinya seperti itu. Dan untuk baju seragam, mungkin kalau baju seragam saya tidak perlu mengajukan proposal, nanti saya dari pribadi saya akan kirimkan. Bisa langsung dikirimkan ya Pak, perlu kan doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu atas kelancaran apa yang aspirasi ini ajukan ya. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluarnya, saya juga diberikan kelancaran, kemudahan untuk memperjuangkan ini. 10 detik ya, 15 detik. Yang kemarin beli buat uang dia ya? Ya, lebih kasar. Ya. Guys-guysku,
Udah berapa hari ini keliling-keliling baju udah ganti-ganti. Mata merah, Mata Habis nggak bajunya? muka terbakar, habis ibu jujur habis. badan terbakar. Kita mau tanya Bang sama Bu Dewi di giat reses ini. Apa aja Bu setelah menyerap, setelah mendengarkan yang Ibu mau bawa ke pusat untuk diperjuangkan? Ini dari semua ya, nggak cuma Meranti aja kan, karena kita kan ada berapa daerah nih, Ya, ada Bengkalis. Pekanbaru dulu, Ya. Pekanbaru, Ya. Bengkalis, terus di Dumai sama Meranti ya. Bener. Kalau yang di Pekanbaru itu kan saya nggak serap aspirasi ya, Ya. tapi saya kan harus ngecek nih gimana program yang saya perjuangkan ini. Ternyata ya lihat sendiri kan, Ya. ternyata memang membutuhkan kan. Jadi saya harus memastikan bahwa program pemerintah yang ada ini memang ke tangan yang tepat. Ya. Nah, kemarin ke Pekanbaru saya lihat oke, memang membutuhkan. Terus kita ke Bengkalis juga, dari yang saya lihat itu 3 tempat juga memang membutuhkan ya. Kemudian kalau di Bengkalis juga memang saya sempat berinteraksi dan masukan juga ya, serap aspirasi juga. Itu mengingatkan saya tentang abrasi, karena dulu sebelum saya menjadi anggota dewan juga memang permasalahan abrasi ini di Bengkalis memang cukup harus diperhatikan, dan memang penyelesaiannya tidak semudah dan secepat yang kita bayangkan ya. Selain abrasi juga memang dari perangkat desa, kemudian dari ini memang ada curhatan lah, tapi itu kan di luar puasa kita ya. Maksudnya saya tidak bisa ya udah deh dengar curhat aja gitu. Ternyata berbagai macam aspirasi di bawah tuh Bu ya. Ya, banyak sekali. Dan mereka kadang-kadang nggak ngerti, Ibu di 6, di 3, di 1, yang penting nyampaikan aja. Iya. Tadi kemarin kan ngikutin juga tuh di Bengkalis maupun di Meranti kan banyak juga masukan yang bukan komisi saya. Yeah. Saya bilang ya sebenarnya walaupun bukan di komisi saya, sejauh saya bisa perjuangkan tentunya akan saya perjuangkan. Toh itu untuk kepentingan masyarakat juga, masyarakat Indonesia ya, khususnya masyarakat dapil saya Riau. Dan memang beberapa ini kan masuk lah ya ke komisi saya, karena kita ada CSR ya. Jadi kita saring juga, tapi seperti di Meranti kemarin masalah tanggul, masalah infrastruktur itu kan memang sebagian kayak infrastruktur ada yang bisa masuk CSR, ada yang kalau besar kan bukan tidak bisa melalui CSR, tapi itu tetap akan saya perjuangkan di pusat melalui komisi-komisi yang memang berwenang, dan kemudian juga koordinasi saya dengan pemerintah setempat. Tapi Bu, ini bukan dalam sisi legislatif, gimana Ibu setelah menjalani 5 hari, kemudian mungkin sebelumnya juga kan melakukan kegiatan seperti ini, pagi, kemudian pulang malam, kadang naik kapal, ini apa yang bikin Ibu terus semangat bertemu dengan mereka tuh di dapil, di pulau-pulau terujung lah kalau bisa Terujung kita ya? bilang, iya. 2 kali nyebrang kita nih Pak. Apa Bu yang bikin Ibu semangat terus? Iya, itu sengaja saya bawa biar tahu. Tapi seneng kan, petualangan kan? Biar teman-teman torpedo tahu Bu. Nyebrang pertama 3 jam 30 menit. Nyebrang kedua naik kapal bareng motor-motor sama warga itu sekitar 30 menit Bang. Iya. Iya, Kemarin 2 kali sampai malam nyebrang. malah kan? Sampai malam. sampai malam. Apa Bu? Energi apa Ibu dapatkan Bu? Energi dari masyarakat itu sendiri mungkin ya. Karena gini, saya kan turun seperti ini bukan karena saya sudah duduk aja. Sebelum saya duduk pun saya mungkin karena sudah turun terjun ke masyarakat langsung ya. Jadi mendengarkan curhat mereka, melihat dengan kondisi dengan mata kepala sendiri apa yang perlu dibenahi. Tentunya itu kan
saya ingat terus kan, Ya. dan itu menyentuh ya untuk saya ya, dan kadang-kadang saya pikir permasalahan itu kadang kok nggak sampai ya. Ya mungkin kita kan besar ya, dan apabila tidak ada yang memperjuangkan tentunya kan tidak akan bisa terselesaikan gitu kan. Nah kebetulan saya juga jadi anggota dewan dan duduk, dan ini dapil saya, tentunya ini kan udah menjadi tanggung jawab saya ya. Kenapa saya mau ke yang jauh? Sebenarnya yang dekat juga saya datangin ya, tapi kan yang jauh tentunya harus juga diperhatikan. Benar. Kalau nggak kita yang nyentuh, kalau nggak kita yang perjuangkan, siapa lagi yang perjuangkan mereka? Anggota dewan di kota doang. Iya. Harus di ujung aku. Makanya mereka kan pada ngomongin yang biasanya itu kan di pusat di RI, kenapa turun? Saya kadang-kadang nggak percaya, bukan nggak percaya ya, kadang-kadang nggak puas, bukan nggak percaya, nggak puas, cuma mendengarkan berita dari orang. Iya. Kadang gini lah, kayak Faten sama Rafiq lah, kalau dengar cerita saya, ke Meranti tuh jauh loh, segini kan cuma Benar. bayangan aja. Benar. Tapi pas kemarin ngerasain, nah yang sebenarnya itu seperti ini loh, Benar. beda gitu loh. Dan itu juga membuat saya, oh ini harus diperjuangkan, Ya. karena kita melihat dengan dengan mata kepala sendiri seperti apa, dan tentunya kan kita ingat masyarakat yang disampaikan gitu kan, oh itu memang perlu. Jadi kita tahu loh, yang lebih dulu harus diperjuangkan tuh yang mana, iya kan? Iya. Nih Bu, alhamdulillah nih Bu, kita kemarin dari bandara di Pekanbaru, di Bengkalis, ini sekarang Meranti. Kita makasih banyak Bu sudah diajak keliling-keliling, dan ini menambah perspektif kita Bu. Ya, saya juga terima kasih sudah ditemenin ya. Ya. Selain saya juga reses di ini yang masuk ke komisi saya ya. Kita kan Ya. kemarin ada di pom bensin tuh. Ya, Bu. Saya lihat antrian, kemudian kita ke Meranti. Nggak apa-apa lah ya, walaupun jauh, berpetualang ya. Ya lah, Bu. Pengalaman Menyaksikan, ya. Bu. Kalau kata Bu Mega kan turun akar rumput. Ya, itu selalu menjadi acuan untuk saya, karena Ibu Ketua selalu menyampaikan kepada kami turun ke akar rumput. Itulah yang selalu saya lakukan. Mantap. Guys-guysku, ini penutup giat reses Ibu Dewi Juliani. Ternyata kita di Jakarta nih sebagai wartawan nggak paten-paten kalinya ternyata. Cuman teori-teori aja. Nyampe ke sini Pak, pegal juga pinggal kita Pak. Naik motor tuh Pak. Beliau kuat Pak, anteng. Bang Riki mana Bang Riki? Bergetar pinggangnya Pak. Sampai sekarang. Bergetar pinggang abang kan? Apa katanya? Getarannya masih terasa. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau dari pemerintah pusat katanya stok aman. Iya, makanya kita lihat ini kok di sini masih ada Antrian. antri ini. Apa gara-gara SPBU-nya atau gara-gara Ya kan harus kita Cross check. tanya dulu, kita cek. Berapa lama ngantri Pak? Ngantri ini ya? Hah? Baru nyampe. Oh baru nyampe. Baru nyampe. Ini mobilnya Pak? Enggak, kayak di ujung sana. Jauh. Masih jauh? Oh masih jauh. Bapak apa? Ngantri apa? Solar. Udah berapa lama di sini? Sejam lebih. Itu rame ini. Nah kemarin katanya baik-baik aja. Udah persediaan Aman. cukup, ya nggak? Tidak ada ngantri. Ini buktinya masih ngantri 1 jam ngantri. Di Provinsi Penghasil Minyak, antri panjang. Udah ngantri berapa lama? Sejam? Sejam? Iya, belum ada. Hah? Belum ada lah. Kosong. Oh belum ada 1 jam. Solar Tapi Bapak? memang kayak gini atau hari ini aja? Ini. Baru hari ini aja karena minyaknya tadi nggak ada. Minyaknya kosong? Enggak, maksudnya tadi nggak ada kosong tadi. Iya kosong kan minyaknya kan. Pak, ini kenapa Pak ngantri gini Pak? Ini kan minyak kita baru masuk. Oh, bukannya kosong? Nah, baru aja masuk. Baru masuk. Tapi kemarin-kemarin nggak antri kayak gini kan? Ini karena minyak kita ke sore katanya. Sore. Baru selesai sore.
Baru bongkar. Oh. Berarti nggak ada kelangkaan ya? Kalau di sini tidak ada kelangkaan ya untuk Tidak. Kan, tadi lah kita hanya proses menunggu aja. menunggu. Maksudnya pasokannya sudah ada, tinggal nunggu masuk masuk aja ya, makanya menyebabkan ngantri ini. Berarti tidak setiap hari seperti ini ya? Oh iya. Nah, Ibu kan di Dewan tuh penting dong menjamin jangan sampai putus nih, stok habis, isi, ya, ini stok masukan. habis. Iya, masukan Stok ini. Tadi aku tanya juga kan, ternyata ya kadang sinyal itu kadang kendala juga sih. Atau gara-gara pom bensin cuma satu nggak sih, Bu? Iya, memang ini satu-satunya. Pertamina harus menjamin dong, ini jangan sampai kosong, isi lagi. Bahkan sebelum kosong udah diisi. Sebenarnya kalau ini sih bukan kelangkaan, keterlambatan ya. Kelambatan.